Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Dalam perjalanan ke sini ada kendala nggak kayak macet gitu? Alhamdulillah gak ada. Ada kesini naik apa? Apa? Kesini naik apa? Naik bus. Naik bus. Iya. Lancar aja ya. Ramai nggak tadi di bus? Lumayan lah. Lumayan ramai ya. Iya. Baik, di sini kita akan memperkenalkan diri. Baik, bisa memperkenalkan diri. Ananda, Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, kelas kelas 8 SMP. SMP. Sekolah di mana? Bisa. Dari MTS sama Romanita. Ada sama wanita. Baik ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rigal Hafiz. Saya berkuliah di Universitas Indra Prasta PGRI, bisa disebut Indra. Saya semester 6. Nah, di sini kita akan melakukan konseling individu. Konseling individu di mana saya sebagai konselor dan Mbak Aisyah sebagai konseling atau klien yang akan menceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Aisyah. Di sini kami memiliki beberapa asas, di antaranya yaitu asas kerahasiaan, di mana segala dokumen, segala permasalahan Mbak Aisyah akan kami rahasiakan. Dan di sini ada asas keterbukaan, di mana Mbak Aisyah terbuka kepada saya permasalahan yang dialami oleh Mbak Aisyah. Gimana Mbak Aisyah, sudah paham? Paham. Baik. Mbak Aisyah sedang mengalami permasalahan apa? Permasalahan dalam susahnya belajar. Iya. Itu dalam susah belajarnya Mbak Aisyah itu kenapa? Ada kondisi apa? Ada kendala apa? Karena faktor lingkungan. Lingkungan kenapa itu Mbak Aisyah? Kalau boleh tahu. Kalau lagi belajar tuh kadang suka berisik gitu. Berisik terus? Terus jadi gak fokus kan ya. Terus suka ada yang ganggu gitu. Suka ada yang ganggu di kelas? Ya. Suka ada yang ganggu di kelas. Terus dalam proses belajar Mbak Aisyah itu, Mbak Aisyah pernah paham nggak atau benar tidak paham nggak dari pelajaran apa gitu, atau susah memahami pernah pelajaran apa gitu? Pernah. Pelajaran apa yang boleh tahu? Matematika. Matematika kenapa tuh? Apa Mbak Aisyah itu kurang paham atau cara mengajarnya gurunya kurang enak? Suka apa ya, kayak suka lupa gitu, terus kayak gak ngerti caranya gimana gitu. Gitu ya, berarti nggak tahu, nggak ngerti caranya sama Gak apa ya, suka lupa gitu ya, suka lupa. Oke. Ada faktor lain nggak selain itu Mbak Aisyah? apa lagi ya, nggak ada kan? Nggak ada lagi. Ya. Oke. Dalam lingkungan rumah Mbak Aisyah juga terpengaruh nggak dalam kesulitan belajar, susah fokus atau gimana dalam belajar itu gimana? Dalam mengerjakan tugas-tugas rumah bisa nggak itu? Bisa apa namanya? Pengaruh nggak dalam proses belajar Mbak Aisyah? Pengaruh. Kenapa pengaruh? Pengaruhnya itu apa ya? Apa ya? Kenapa? Emang dalam sehari itu Mbak Aisyah berapa jam main HP? Berapa jam aja gitu, suka jadi lupa waktu. Berapa jam aja? Paling sering itu berapa lama? Kadang dari jam 7 sampai jam 11. Sampai 11 malam? Enggak, pagi. Kalau sekolah pagi itu ya. Kalau sekolah bawa HP nggak? Enggak.
berarti itu kalau jam sekolah berarti nggak main HP ya. Iya. Terus setelah pulang sekolah, Iya. setelah pulang sekolah tuh dari jam berapa? Dari kan pulang jam 2 ya. Terus ya sampai jam 5-an gitu. Jam 5. Iya. 6 itu. Berarti Mbak Aisyah ini pulang sekolah langsung main HP. Iya. Nggak langsung buka buku gitu. Kadang sih. Terus selain HP, kondisi apa misalnya, faktor apa yang mengganggu Mbak Aisyah, apakah di rumah nggak tenang apa gimana? Apa ya? Apa ribut di rumah, bisikan dan apa Ya kurang fokus lah. fokus Iya. karena apa, karena berisik, Kadang suka berisik ya. suka berisik. Berarti di rumah itu terganggu ya belajar itu ya? Terganggu. Tapi Mbak Aisyah pernah nggak, dalam proses pembelajaran yang Mbak Aisyah lakukan ini pernah bertanya-tanya nggak? Terus saya sering nggak paham pembelajaran, sering nggak paham pelajaran yang disampaikan guru, pernah nggak? Pernah. Gimana? Dalam apa namanya memikirkan itu? Mikirnya tuh kayak kenapa ya, kayak susah banget gitu fokus belajar tuh, susah masukinnya Saya masukin ke dalam otaknya. otaknya itu ya, Iya. dalam daya ingat yang Mbak Aisyah itu ya. Iya. Tapi Mbak Aisyah pernah itu nggak, apa namanya, dalam belajar itu ada guru-guru yang kurang, yang buat Mbak Aisyah itu kurang nyaman dalam belajar itu? Ada sih kadang-kadang gitu. Ada. Iya. Itu dalam pelajaran apa? Matematika juga apa yang lain? Hampir semuanya pernah, tapi Pernah. gak sering gitu. Yang buat nggak nyaman ya? Iya. Apakah faktor teman juga pernah? Teman-teman yang di kelas gitu selalu ribut, kan di kelas Iya. kan suka ribut. Iya. Wah, kayak gitu biar bikin Mbak Aisyah itu nggak fokus. Iya. Pernah. Pernah. Oke. Dalam ini saya kasih apa namanya, saya kasih solusinya untuk Mbak Aisyah ini dalam dalam fokus belajar ini. Saat mengikuti pembelajaran ini Mbak Aisyah ini harus tetap fokus, jangan terpengaruh lah sama apa namanya lingkungannya atau di sekitarnya, kayak teman-teman di sekolah, teman-teman di kelas atau di rumah lah ya. Udah fokus aja, guru sedang menerangkan pembelajaran, sedang menerangkan materi, Mbak Aisyah fokus aja ya, tetap fokus, jangan terpengaruh lah sama lingkungan sama sekitar ya. Misalkan ada pekerjaan rumah jangan ditunda lagi ya. Jangan main HP-nya kurangin Mbak Aisyah ya, jangan selalu main HP katanya. Fokus di yang bikin nggak fokus di rumah itu main HP kan ya, masih scroll TikTok, main IG, Iya. ya kan ya. Itu harus kurangin Mbak Aisyah ya. Iya. Itu biar supaya Aisyah tetap fokus di belajar. Boleh main HP tapi ada waktunya, jangan keseringan, jangan scroll TikTok terus ya. Belajar biar Mbak Aisyah paham. Tadi Mbak Aisyah kan nggak paham matematika kan ya. Iya. Kalau Mbak Aisyah nggak paham matematika, guru tanya di, kan ada HP, tanya YouTube, tanya Google, misalkan gini caranya, gini gini gini, kan tadi jelasin tuh sama YouTube. Kalau nggak paham juga tanya lagi gurunya, ini gimana Bu, privat lah sama gurunya, datang ke kantor tanya gurunya ini gimana gimana. Yang Mbak Aisyah ya. Ya Mbak Aisyah. Iya. Jelas. Jelas. Baik Mbak Aisyah, jika ada ingin dipertanyakan silahkan. Nggak ada deh.
ada apa nggak ada ya? Ya. Nggak ada. Berarti sudah paham ya Iya sudah. gimana cara solusi mengatasi kerusuhan belajarnya, ya, Iya. mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah biar fokus sekolah, benar belajarnya. Iya. Yang baik saya, Iya. ya paham. Paham. Jika Mbak Aisyah ingin melakukan coaching lagi, kita akan bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita harus janjian dulu ya, janjian dulu untuk melakukan counseling selanjutnya, ya. Terima kasih Mbak Aisyah. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Iya. Jika Mbak Aisyah belum paham bisa tanyakan saya lagi. Kita bikin janjian. Terima kasih ya Mbak Aisyah ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dari